Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Gilang Muhammad Aziz dengan NIM 2016 210440. Di sini saya dari kelompok 2 akan membahas mengenai produk kami, yaitu Scandinavian Furniture Design. Nah, terutama di sini saya akan membahas analisis SWOT dari produk kami, di mana yang pertama ada kekuatan. Kekuatan dari produk kami sendiri itu berdesain minimalis, tetapi kita menekankan style estetik. Jadi lampu hias yang akan kami tawarkan juga akan menghiasi kamar ataupun ruangan yang akan dipesan oleh para pelanggan untuk mempercantik ruangan mereka ataupun kamar mereka. Jadi kami di sini juga membebaskan para pelanggan berimajinasi, memberikan pilihan kepada kami ataupun kami memberikan pilihan kepada mereka apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau. Jadi kita memberikan kebebasan terhadap pemilihan yang akan dipilih oleh para pelanggan. Nah, dari segi harga sendiri, kami juga bisa bilang harga cukup terjangkau. Kemudian yang kedua ada kelemahan dari produk kami. Kelemahan dari produk kami sendiri itu yang jelas pasti berbahan dasar, yaitu botol kaca, di mana botol kaca sendiri ini mudah pecah ataupun tersenggol sedikit juga jatuh. Jadi kami juga meminimalisir penempatan dari lampu hias kami ini, di mana ditempatkan di tempat yang aman ataupun namun tidak menghilangkan rasa estetik itu sendiri. Jadi kepada para pelanggan juga kami memberikan kenyamanan tersebut agar tidak membahayakan ataupun merusak nilai estetik dari lampu hias tersebut. Kemudian yang ketiga ada peluang. Peluang sendiri kami lihat dari dunia digital sekarang semakin berkembang, online shop makin banyak, makin berkembang juga. Jadi kita menargetkan dari sisi online shop itu sendiri, dari internet ataupun dari media sosial lainnya, agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Jadi nggak hanya kalangan anak-anak muda saja, jadi orang tua juga bisa mengenal lebih dalam terhadap produk kami di internet ataupun sosial media lainnya, ataupun online shop yang ada di pasaran. Nah, dari kelebihan, kelemahan dan peluang yang sudah saya jelaskan, terutama juga di sini kita memiliki ancaman, di mana yang pertama ancaman tersebut datang dari para pesaing. Para pesaing sendiri bisa dikatakan online shop yang sudah menawarkan produk Scandinavian Furniture Design sendiri. Jadi brand-brand yang sudah lebih terkenal terlebih dahulu daripada usaha kami. Kemudian para online shop lain yang sudah menawarkan produk-produknya lebih banyak daripada kami. Jadi mungkin ancaman tersebut bisa kami rasakan apabila kita sudah memiliki produk-produk yang sudah akan kami jual. Nah, mungkin sekian dari saya penjelasan mengenai analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari usaha kami yang akan dijalankan. Kurang lebihnya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sandi Wirayatama, NIM 2018-210828 akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Baik, ini adalah tabel analisis kompetitor. Nah, tabel analisis kompetitor ini yaitu dari brand kita sendiri, Scandinavian Furniture Design. Desainnya memiliki khas botol miras bergaya ala retro, sedangkan produk yang lain seperti Verni 94.Grocer ini, Five Alight, virtualvillage.id ini mempunyai desain yang biasa seperti lampu-lampu meja biasanya.
Nah, berikutnya yaitu harga. Dari segi harga, Scandinavian Furnishing Design ini selain mempunyai desain yang khas atau memiliki ciri sendiri dari desainnya, produk ini memiliki harga yang lebih murah dibandingkan produk-produk pesaing yang ketiga ini. Berikutnya yaitu adalah bahan dari Scandinavian ini yaitu adalah botol miras dan kain tahan panas. Sedangkan dari yang lain keramik, kain, kayu, fiber, tabung pipa pralon seperti itu. Nah, berikutnya yaitu karakteristik produk. Nah, karakteristik produk sendiri ini Scandinavian Furnishing Design ini memproduksi furniture handmade, terutama lampu hias. Nah, keunggulan produk ini dari segi kualitasnya kami menuntut untuk mempunyai kualitas yang akan bertahan selama bertahun-tahun. Nah, produk yang akan diterima tentunya kami pastikan sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan. Nah, untuk bahan dari produk ini sendiri, kami sediakan bahan yang premium atau bahan yang sudah pasti bisa diadu dengan produk yang lain. Bahkan Anda bisa meminta untuk memakai bahan baku yang berkualitas sesuai dengan keinginan Anda. Atau lebih tepatnya bisa disesuaikan dengan budget yang Anda punya. Nah, selain dari bahan, kami juga mengutamakan kecepatan dan juga ketelitian dalam pembuatan produk. Tentunya produk kami membuat ruangan Anda menjadi ruangan yang mempunyai kesan eksklusif saat memakai produk handmade kami. Dan pastinya Anda bisa mewujudkan keinginan Anda untuk mendekor ruangan Anda, bahkan imajinasi Anda melalui kami. Nah, berikut ini adalah contoh produk dari Scandinavian Furnishing Design. Nah, berikutnya yaitu adalah logo produk dari Scandinavian Furnishing Design. Nah, berikut ini yaitu adalah brosur produk dari produk kami Scandinavian Furnishing Design. Dari harga 150 menjadi 125.000 seperti itu. Nah, akun media sosial kami yaitu ada di Instagram, menggunakan Instagram sfd_homemade. Untuk kemasan yang kami gunakan untuk kemasan produk yaitu seperti ini, kardus, minimalis, dan juga ada gambar produk kami. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yuliana Cynthia Jinus dengan NIM 2018-210090 yang akan mempresentasikan tentang tabel analisis keuangan bisnis. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota, di mana tiap anggotanya akan mengumpulkan modal kerja sebesar 100.000 dan memperoleh hasil total modal kerja adalah 600.000. Yang berikutnya adalah biaya produksi, di mana kami memiliki peralatan sebesar 30.000 dan yang berikutnya adalah total biaya tetap. Total biaya tetap ini menyangkut biaya variabel, di mana yang pertama adalah biaya bahan baku sebesar 280.000 dan bahan pembantu sebesar 20.000 dan jasa produksi 0 dan biaya lain-lain sebesar 20.000. Dan total biaya variabel sebesar 320.000 dan total biaya produksi adalah 350.000. Biaya produksi ini diperoleh dari total biaya variabel ditambah dengan total biaya tetap sehingga memperoleh hasil 350.000. Lalu yang berikutnya adalah harga pokok produksi, di mana jumlah unit produksi yang kami produksi adalah sebanyak 3 unit. Dan harga pokok produksi per unit adalah 100.000. Sementara kami menjual produk kami sebesar 125.000 per produknya dan kami memperoleh laba per unit sebesar 25.000. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nanda Yanwati dengan NIM 2017-21759 akan melakukan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang break even point atau yang kita kenal BEP atau juga yang lebih kita kenal sebagai titik impas. Di sini saya akan menjelaskan BEP dari BEP unit dan BEP rupiah dari produk kami. BEP unit yaitu rumusnya fixed cost dibagi harga jual per unit dikurangi variable cost. Jadi fixed cost di sini sebesar 125.000 dan harga jual per unit sebesar 125.000 dan variable cost yaitu 100.000.
Nah 100.000 ini 300.000 dibagi 3 unit, jadi ketemunya per unitnya variable costnya ini 100.000. Jadi kita masukkan ke rumus 125.000 dibagi 125.000 dikurangi 100.000. Selanjutnya 125.000 dibagi 25.000 sama dengan 1,2 unit. Jadi BEP unitnya ketemu 1,2 unit. Dan selanjutnya untuk BEP rupiah, rumusnya total fixed cost dibagi kontribusi margin atau dibagi harga jual per unit. Di sini total fixed cost sebesar 30.000, untuk kontribusi margin sebesar 125.000 dan harga jual per unit sebesar 125.000. Selanjutnya kita masukkan semua ke dalam rumus. Total fixed cost dibagi kontribusi margin dibagi harga jual per unit. 30.000 dibagi 125.000 dibagi 125.000. 30.000 dibagi 0,2 dan hasilnya 150.000. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Valeria Kurniati Salfon dengan NIM 2018-210-235. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai cash flow-nya selama 6 bulan ke depan. Nah, berhubung di layar sudah ada tabel untuk cash flow selama 6 bulan ke depan. Lalu yang ada itu dan yang tersedia itu hanya bulan pertama. Nah, saya akan menjelaskan mengenai cash flow-nya untuk bulan pertama. Nah, untuk saldo awalnya itu ada 600.000. Lalu untuk pemasukannya ada penjualan dan juga bahan. Nah, untuk penjualannya sendiri itu belum ada. Lalu untuk bahannya, kelompok kami itu mengestimasi bahwa pengeluaran yang akan dikeluarkan untuk bahannya itu sebesar Rp300.000. Lalu untuk pengeluaran itu ada sewa atau jasa dan juga ada transportasi. Nah, untuk sewa atau jasa itu sendiri itu tidak dikenakan biaya. Lalu untuk transportasinya kami mengestimasi bahwa transportasinya itu biaya yang dikeluarkan sebesar Rp30.000. Lalu ada biaya lainnya. Nah, biaya lainnya di sini adalah biaya yang tidak terduga. Kami mengestimasi juga bahwa biaya lainnya atau biaya yang tidak terduga itu sebesar Rp20.000. Nah, dengan begitu saldo akhirnya adalah Rp250.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Anindita Rohi dengan NIM 2017-210-340. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi distribusi dan strategi promosi. Yang pertama ada strategi distribusi. Yang harus dilakukan oleh kelompok kami adalah menentukan area lokal yang pertama. Fokus terhadap area lokal sebelum melakukan distribusi produk. Disarankan kalau mencari area lokal itu yang terdekat sama proses kita membuat produksi tersebut. Terus agar proses distribusi berjalan dengan lancar, bisa memulainya dengan wilayah terdekat. Setelah area lokal terpenuhi, barulah luas area distribusi yang harus diperluas. Distribusi melalui media sosial, penggunaan media sosial juga memiliki peran penting dalam strategi distribusi. Karena apa? Media sosial itu membantu kita menjangkau target pasar yang lebih luas. Yang selanjutnya ada strategi promosi. Strategi promosi sendiri adalah strategi untuk meningkatkan penjualan yang akan dilakukan oleh kelompok kami, mengenali target pasar yang lebih luas, dan target pasar itu menjadi poin penting untuk penjualan produk yang kita jual. Langkah berikutnya yang perlu kita lakukan sebagai bentuk dari taktik bisnis dalam melakukan pemasaran adalah penyusunan peta konsep. Peta konsep tersebut nantinya akan berisi tentang garis besar yang menjadi langkah melakukan promosi produksi. Promosi produk.
dengan adanya peta konsep, maka pemasaran produk kita itu akan menjadi lebih fokus dan tidak keluar dari topik pembahasan. Setelah itu, dalam rancangan tersebut kita bisa membuat banyak langkah. Apabila langkah pertama yang kita ambil dalam menentukan promosi itu gagal, kita bisa menentukan menggunakan langkah kedua. Selanjutnya menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Itu untuk memperbanyak jangkauan konsumen kita bisa menggunakan jasa promosi yang terdapat dalam media sosial tersebut. Beberapa orang yang memang biasa menerapkan transaksi akun media sosial yang memiliki banyak pengikut, dan begitu kita hanya memerlukan memakai secara langsung akun tersebut dan memulainya. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Sandi Wirayatama, NIM 2018-210828. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang progres periode UAS. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan tentang Scandinavian Furnishing Design. Nah, Scandinavian Furnishing Design ini memproduksi furniture secara handmade, terutama yaitu lampu hias. Nah, kami sendiri sudah memproduksi 3 macam desain baru, yaitu botol Jack D dengan atap kain menggunakan warna hitam, dan juga Baileys menggunakan kain tutup botol menggunakan kain warna kuning, dan juga Absolute dengan tutup kain berwarna merah. Nah, kami juga menerima custom berupa botolnya. Jadi seumpama menggunakan botol Baileys ingin menggunakan atap kain berwarna hitam, atau botol Absolute tetapi menggunakan atap berwarna kuning, itu juga bisa. Nah, untuk penjualannya sendiri kami melalui e-commerce, yaitu Tokopedia. Anda bisa check out di Tokopedia kami, dan juga melalui sosial media Instagram dan juga WhatsApp. Nah, untuk Instagram sendiri yaitu @sfd_homemade. Nah, untuk kami sendiri prefer untuk melakukan penjualan melalui Instagram. Tetapi jika Anda ingin melakukan pembelian secara WhatsApp, kami juga menyediakan nomor WhatsApp kami di bio Instagram kami. Seperti itu. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sani Anindita Rohi dengan NIM 2017-210-340. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan lebih rinci tentang progres pemasaran dan progres penjualan produk kami yang bernama Scandinavian Furnishing Design. Di sini kami menggunakan Instagram sebagai media promosi kami dan untuk mengenalkan produk kami. Biasanya kami memposting feeds ataupun membuat Instastory untuk mengenalkan lebih rinci tentang produk kami, yaitu lampu yang dibuat dari botol minuman. Dan langkah yang sudah kami buat juga, kami sudah membuat toko e-commerce. Kami memilih Tokopedia sebagai langkah untuk memasarkan produk kami lebih jauh, tetapi sejauh ini belum ada yang mengorder melalui Tokopedia, tetapi ordernya lewat Instagram karena awal mula kami mengenalkan, kami menggunakan Instagram sebagai media pemasarannya, dan para pembeli mengetahui. Dan kita juga menggunakan media WhatsApp sebagai media pemasaran kami, seperti memasukkan melalui status di WhatsApp, karena pada dasarnya pembeli masih teman-teman terdekat kami, sehingga untuk komunikasi kami memilih WhatsApp atau DM Instagram. Selanjutnya, untuk progres penjualan, untuk produksi kita sendiri sesuai permintaan oleh pelanggan. Jadi kita sistemnya itu open PO, pre-order.
Jadi apabila pelanggan mau membeli, biasanya jika ada pelanggan yang mau membeli dan menghubungi kita, setelah mengirimkan bukti transfer akan kita segera buatkan, jadi nggak ready stock gitu loh. Habis gitu, sejauh ini progres penjualannya sudah terjual 2 lampu. Dan itu ordernya melalui Instagram. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Valeria Kurniati Salfun dengan NIM 2018210235. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai cash flow-nya selama 6 bulan. Nah, seperti yang kita lihat bersama, di sini ada tabel cash flow selama 6 bulan. Di sini untuk bulan pertama itu terdapat saldo awal, yang mana saldo awalnya itu adalah Rp600.000. Nah, untuk pemasukan atau penjualan dari bulan pertama sampai bulan kelima itu belum ada penjualan atau pemasukan sama sekali. Lalu di bulan ke-6 kita sudah mendapat pemasukan atau penjualan 2 barang, yang mana satu barangnya itu seharga Rp125.000. Jadi 2 barang itu Rp250.000. Lalu yang berikutnya ada pengeluaran. Nah, pengeluaran di sini yang pertama itu ada bahan. Nah, untuk bahan di bulan pertama itu di proses pembuatannya itu kita mengeluarkan biaya untuk bahannya sendiri itu sebesar Rp300.000. Lalu untuk pengeluaran sewa atau jasanya itu tidak ada. Lalu untuk transportasinya itu di bulan pertama ada 30.000. Sedangkan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima itu tidak ada. Nah, untuk bulan ke-6 sendiri, yang mana kita sudah mendapat pemasukan atau penjualan, sementara untuk biaya transportasinya itu kami menggunakan promo, sehingga free ongkir bagi area Surabaya. Lalu untuk biaya lainnya itu di bulan pertama ada Rp20.000, sehingga saldo akhirnya tetap Rp250.000. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Glenn Muhammad Aziz dengan 2016-2040 sebagai presenter selanjutnya yang akan membahas mengenai hambatan apa saja yang telah kita alami dalam proses produksi, dari proses pemasaran hingga ke tahap penjualan. Dimana di dalam tahap produksi sendiri kita mengalami kendala di bahan baku utama, yaitu botol kaca. Dimana botol kaca sendiri ini kita mengambil dari botol kaca minuman beralkohol. Nah, dari botol kaca yang kita pilih tersebut itu kita mengalami kendala di mana tidak memiliki distributor dan kita juga cukup sulit untuk mencarinya. Dan untuk dari segi inovasi sendiri kita juga mengalami hambatan karena dari sistem pre-order kami, jadi kita hanya mengerjakan by order. Nah, kita tidak bisa mengeluarkan inovasi-inovasi baru jika selama ini kita baru mendapatkan 2 penjualan. Nah, untuk dari modal sendiri kita juga mengalami kendala di mana modal yang terbatas dan peralatan yang terbatas itu juga menghambat pekerjaan dari kami. Waktu juga sangat berperan penting dalam proses produksi sendiri. Di dalam tahap pemasaran juga kita produk kami belum dikenal oleh masyarakat luas. Jadi kita sudah berupaya menekankan ke sosial media yang telah kita punya, dan secara mulut ke mulut itu sudah kita lakukan, namun masih terjadi kendala. Dan untuk sisi dari penjualan sendiri sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu selama ini kita baru mendapatkan 2 penjualan dari produksi yang kita
lakukan. Mungkin itu saja hambatan yang kita alami selama ini. Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sintiajinus dengan NIM 2018 210090 yang akan mempresentasikan mengenai evaluasi penjualan produk kami. Seperti yang sudah diketahui bahwa produk kami ini terjual melalui Instagram dan tidak terjual melalui marketplace seperti Tokopedia. Dan juga menurut kelompok kami, produk kami memiliki peluang penjualan yang tinggi karena produk kami ini belum kami pasarkan secara maksimal, namun sudah mampu mendapatkan 2 pelanggan. Hal ini dapat dilihat bahwa produk kami memiliki nilai atau peluang penjualan yang tinggi karena tanpa pemasaran yang maksimal saja produk kami mampu terjual, apalagi jika kami lebih meningkatkan pemasaran kami. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.